Saya ini adalah keturunan daripada bangsawan yang dulu sudah mati. Kenapa kamu muncul semula? Karena saya dibangunkan oleh seseorang untuk mau membuatkan wanita ini sakit. Lalu saya membawa kawan-kawan saya datang untuk tinggal dalam tubuhnya. Mau keluar daripada tubuh ini. Saya sudah selesa dalam tubuh ini. Saya suka wanita ini. Saya ingin mengawini wanita ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita masih ingat kembali imbasan pembacaan pada minggu yang lalu, kita melihat bagaimana Yesus yang kembali ke tempat di mana dia itu dilahirkan, di mana tempat di mana dia dibesarkan. Dia ditolak. Di dalam pelayanannya itu, dia tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, disebabkan mereka itu mengetahui siapa Yesus ini, ya, yang sebenarnya hanyalah daripada golongan orang biasa, anak tukang kayu dan sebagainya. Itu penolakan yang membuatkan ya agar Yesus itu supaya berhenti dalam pelayanan. Tetapi pada minggu ini kita sekali lagi diberikan kekuatan dan pengharapan bahwa Yesus ya tidak berhenti ataupun putus asa. Dia terus mau menjalankan segala apa yang diminta oleh Bapa di sorga untuk mau memberitakan keselamatan, agar banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan. Lalu Yesus pada minggu ini dia mengatakan kepada para muridnya, dan dia mengutus para muridnya di mana dia memberitahu kepada mereka untuk terus berdoa dan terus bersandarkan kekuatan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk menghadapi kerajaan musuh, yaitu kerajaan setan, kerajaan kuasa kegelapan. Mereka diutus bukan hanya sekadar mau mewartakan iman, mau mewartakan kabar gembira atau pelayanan sosial, tetapi mereka diutus untuk berperang melawan kuasa jahat. Mereka diutus untuk mau membersihkan dunia ini agar ramai orang diselamatkan. Saudara, kita tahu secara manusiawi perkara ini bukan mudah. Sebab yang dilawan ini adalah setan. Yang dilawan ini adalah kuasa-kuasa kegelapan yang sentiasa mau memusnahkan setiap pekerjaan Tuhan. Yang mau membinasakan setiap apa yang telah Tuhan ingin mau menyelamatkan. Mereka akan sentiasa mau menjatuhkan setiap manusia yang mau mendekati Tuhan. Dan ini bukanlah mudah diperkatakan, karena mereka ini lebih dahsyat, lebih powerful. Hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak mungkin dapat mengalahkan kuasa kegelapan ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan, authority untuk mau melawan segala kuasa ini dengan bersandarkan kekuatan daripada Tuhan. Hanya melalui kuasa Tuhan kita dapat melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita lihat lebih dalam pembacaan Injil pada hari ini, di mana kita dapat merenungkan 3 perkara penting. 3 poin yang boleh kita lihat sebagai renungan bersama. Yang pertama, panggilan. Yesus memanggil setiap orang. Yesus memerlukan setiap orang. Saya dan kamu dan semua yang dipakai oleh Yesus untuk bersatu dengan Dia di dalam perhubungan,
untuk mau mewartakan tentang keselamatan. Dan sebab itulah Tuhan Yesus mau agar kita itu bersama-sama dimurnikan melalui pertobatan, agar kita itu dijauhi daripada semua tipu daya kuasa iblis yang tidak putus-putus untuk mau menarik kita agar jatuh dalam lembah dosa. Agar mereka ini lebih mengetahui dan belajar tentang cinta kasih, dan semoga mereka dapat membawa cinta kasih itu dalam kehidupan mereka. Seitulah Yesus sentiasa mau memanggil agar setiap mereka yang percaya kepadanya untuk sama-sama mau memberitakan agar manusia disedarkan, agar manusia berbalik daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dan mewujudkan misi Allah, karya Allah di dalam dunia ini. Itu misi penyelamatan yang pertama kita dipanggil untuk mau sama-sama memuliakan kerajaan Tuhan. Yang kedua, dalam karya perutusan ada syarat-syarat atau hal-hal yang harus kita lakukan. Dalam karya perutusan ada sikap yang perlu kita ambil, yaitu mengandalkan semua kekuatan kepada Tuhan, bukan bergantung kepada hal-hal material. Kalau dibawa dalam hidup kita, kita akan menjadi satu bebanan. Kalau itu kita andalkan melalui kekuatan sendiri, itu boleh membuatkan kita di bawah, merumitkan lagi, dan fokus kepada Tuhan itu terganggu. Jadi Tuhan mau agar setiap mereka yang mau menjalankan perutusan ini, yang dipakai oleh Tuhan ini, untuk terus memfokuskan diri mereka kepada Tuhan melalui doa. Agar mereka itu sentiasa dipenuhi dengan berkat, agar mereka dapat menjalankan misi ini, bersaksi dalam nama Tuhan. Tidak kira mereka itu dibenci, mereka itu diperkatakan, mereka itu tidak diterima, sama seperti Yesus. Dia mau agar kita itu terus berkarya di dalam perutusannya, agar kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu Tuhan mengatakan, jangan membawa apa-apa ketika kamu melakukan pelayanan, agar kita itu tidak dibebani dengan kuasa-kuasa yang tidak baik ini, kuasa-kuasa yang tidak dapat membawa kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sukacita. Apa yang seharusnya dibawa? Tuhan Yesus telah mengatakan, Aku telah memberikan kamu kuasa yang kamu terima daripada Allah. Yaitu kuasa sukacita yang kamu bawa adalah dari Allah. Dan pewartaan yang kamu bawa juga adalah dari Allah. Dan Allah sendiri yang akan memberikan berkatnya melalui pelayanan yang kita lakukan. Bukan melalui kehebatan diri kita, tetapi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada para muridnya ialah kuasa mengusir setan, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ini jelas dapat memberikan kita itu satu pengharapan, di mana mereka yang dipakai oleh Tuhan, agar mereka ini terus berkarya dalam mau membawa keselamatan. Bukan mudah, tetapi bersandarkan kekuatan kepada Tuhan, kita pasti akan dapat mengalahkan kuasa yang tidak baik ini. Banyak kita lihat keadaan dunia masa ini, manusia hilang kawalan,
Manusia semakin dibebani dengan bermacam masalah. Manusia semakin diganggu oleh iman mereka sehingga kekuatan mereka itu pudar. Dan Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sekali lagi, bersandarkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan dan bukan melalui kuasa-kuasa kegelapan. Di sini kita dapat lihat bukan mudah tugas perutusan ini, karena Tuhan Yesus mau agar kita jangan terperdaya dengan pujukan rayu setan yang mempunyai misi agar membawa orang itu dijatuhkan. Tetapi Tuhan mau agar kita membuka mata kita kembali, agar kita dapat membawa jiwa-jiwa yang sesat ini daripada kuasa kegelapan untuk melihat jalan terang yang telah disediakan oleh Tuhan. Misi kuasa kegelapan ini masih terus berjalan. Roh-roh jahat masih lagi berkarya. Pengikut-pengikut mereka ini masih lagi bekerja untuk membinasakan manusia, untuk mau membinasakan kebahagiaan, ketenangan yang dimiliki oleh setiap umat. Dan mereka yang semakin mendekati Tuhan ini akan dicoba. Mereka yang semakin untuk mau membawa diri kepada Tuhan akan diganggu dengan kuasa-kuasa ini. Saat itu Tuhan mau agar lebih ramai kita ini dipakai, diutus untuk mau membantu karya penyelamatan ini terjadi, agar lebih ramai kita itu mengalami Tuhan, agar lebih ramai kita itu mengalami kuasanya. Saudara, satu perkara yang dapat membantu adalah dengan menolak semua pekerjaan setan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan sekeliling kita. Saya rasa kita masih ingat sewaktu kita dibaptis ataupun pembaharuan janji baptis kita. Father ada mengatakan, maukah kamu menolak setan? Kita menjawab, ya, saya mau. Adakah engkau mahu menolak semua pekerjaan-pekerjaan setan? Ya, saya mahu. Seterusnya, adakah kamu percaya kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus? Jawaban kita, ya, saya percaya. Masih ingatkah bagaimana kita pada masa itu bersemangat untuk mau mengatakan, saya menolak setan, saya menolak setiap pekerjaan-pekerjaannya, dan saya percaya kepada Yesus, penyelamat dunia. Tetapi apa yang berlaku dalam keadaan kita ketika diganggu oleh kuasa kegelapan ini, kita semakin lemah. Kita semakin tidak percaya Tuhan. Kita semakin dibawa di dalam hayalan kuasa kegelapan yang membuatkan kita itu dibuai terus jatuh dan jatuh. Baru-baru ini Father menerima satu panggilan di mana ada seorang daripada kita yang mengatakan, Father, saya terdesak untuk mau mencari apakah future pekerjaan saya. Lalu dia pergi berjumpa dengan seorang bomoh. Dan bomoh itu mengatakan, future pekerjaan kamu sangat bahaya. Sebab kamu ini ada setan dalam tubuh kamu. Kamu sentiasa diganggu oleh kuasa ini. Kamu sukar untuk mau maju ke depan. Karena setan masih terikat dalam tubuh kamu. Apa yang kamu harus buat? Mandi bunga. Pasang tangkal sebagai pelindung, pendinding dalam tubuh kamu. Dia ikut. Lalu dia katakan kepada Father, Father, dosakah
bagi kami untuk mau mencari peramal, untuk mau menilik tentang future kami, masa depan kami. Itu adalah dosa. Tidak ada dalam ajaran kita itu mau berjumpa peramal untuk menilik apa yang terjadi dalam kehidupan kita seterusnya. Tuhan mau agar kita itu bersandarkan kepada Dia. Tuhan mau agar kekuatan kita itu datangnya daripada Tuhan, bukan melalui peramal ini yang mengatakan tentang masa depan kamu tidak baik. Dan peramal itu mengatakan kamu hanya hidup selama 5 tahun. Bukankah itu menakutkan? Bukankah itu menjejaskan iman kita? Bukankah itu telah memburukkan lagi keadaan hidup kita? Lalu dia mau mengatakan, Father, boleh saya datang sih? Saya ketakutan. Siapa suruh kamu membuka pintu setan ini masuk dalam tubuh kamu? Jadi Tuhan mengatakan, jangan membuka sama sekali pintu ini kepada kuasa yang tidak baik. Panggilan kedua, Father menerima panggilan daripada salah satu kampung yang pada masa ini sangat teruk dijejas oleh penyakit COVID-19. Memenangkan kampung itu menjadi, orang bilang keadaan kampung itu sangat teruk sebab banyak kes-kes COVID positif di kampung itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjumpa dengan Bomo dan Bomo mengatakan, pasang kain hitam di setiap pintu ataupun setiap rumah kamu agar penyakit virus ini tidak melanda keluarga kamu. Tipu. Penyakit virus ini boleh dihalang melalui apa? Penjarakan sosial. Jaga diri kebersihan kita. Jangan berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Itu dapat kita elak. Tetapi iman kita itu dikalahkan disebabkan kita terlalu percaya kepada kuasa yang kegelapan ini. Pasang kain hitam. Setiap rumah itu kalau kamu nampak ada kain hitam, kamu tahulah. Peramal itu atau Bomo itu mengatakan supaya virus corona ini tidak masuk kepada keluarga ini. Itu saya mau ketawa, tapi saya takut dosa. Sebab tidak ada di dalam ajaran kita Katolik yang mengatakan simpan kain hitam supaya penyakit virus itu tidak melanda kampung ini. Itu semua karut. Itu semua ajaran sesat. Tetapi manusia masih percaya. Manusia masih lagi menggunakan kepercayaan ini, sedangkan mereka sentiasa berdoa novena, sentiasa berdoa divine mercy, sentiasa mengikuti live streaming misa, tetapi iman mereka kosong. Iman mereka itu seolah-olah diperdayakan oleh kuasa kegelapan ini, sehingga mereka itu lupa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa untuk mau mengusir segala kegelapan ini. Kita mempunyai Tuhan yang mampu untuk mau memberikan kita itu pembebasan daripada semua malapetaka. Tetapi kita dikaburi oleh pandangan keindahan kuasa kegelapan yang membuatkan kita itu terus jatuh dan jatuh. Ingat, kuasa setan tidak akan berhenti. Kuasa setan akan terus mau menjatuhkan kebahagiaan rumah tangga. Keluarga dipisahkan. Setan akan membuatkan manusia itu terperdaya dengan keadaan dunia. Sehingga mereka menjadi ego, sombong. Agar mereka itu menjadi seorang yang terhormat dan mereka lupa lama-kelamaan mereka menjauhi Tuhan. Mereka dikaburi dengan kuasa kegelapan melalui dukun dan segalanya, peramal. Sehingga mereka percaya dan mereka lupa akan kuasa Tuhan. Saudara, banyak
yang terjadi. Di dalam ministry yang sedang Father jalankan pada masa ini, yaitu ministry exorcism dan penyembuhan, banyak contoh-contoh yang dapat dilihat bagaimana manusia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Baru-baru ini kejadian di mana seorang wanita dirasuki oleh kuasa jahat. Ada 3 roh memasuki dalam tubuhnya. Lalu saya bertanya kepada roh ini, kenapa kamu ganggu perempuan ini? Kenapa kamu memasuki perempuan ini? Siapa kamu? Lalu roh itu mengatakan, saya masuk karena ada pintu yang mudah dimasuki. Di mana? Gelang. Dia mendapat satu gelang daripada saudaranya. Gelang itu ada bentuk dragon. Sekarang itu style ya. Ada bentuk manik-manik hitam, lalu ada dragon emas. Kita tidak tahu apa niat orang itu memberikan kamu gelang. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Ketika didoakan, tangannya bergoyang. Ya, kepanasan. Dia seolah-olah ketakutan, dia seolah-olah seperti tidak dapat melakukan apa. Lalu gelang itu yang mempunyai naga mengganggu perempuan ini. Roh itu mengatakan, saya kasihan perempuan ini. Saya ini adalah keturunan daripada bangsawan yang dulu sudah mati. Kenapa kamu muncul semula? Karena saya dibangunkan oleh seseorang untuk mau membuatkan wanita ini sakit. Lalu saya membawa kawan-kawan saya datang untuk tinggal dalam tubuhnya. Mau keluar daripada tubuh ini. Saya sudah selesa dalam tubuh ini. Saya suka wanita ini. Saya ingin mengawini wanita ini. Saudara, kalau kita menggunakan kekuatan manusia, kita tidak akan mampu mengeluarkan setan dalam tubuh itu. Tetapi dengan authority, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang melayani, atas nama Yesus, kuasa kegelapan ini takut akan nama ini. Lalu roh itu mengatakan, baik, saya akan keluar. Baik, saya akan keluar daripada tubuh ini. Karena mereka tidak boleh mendengar nama ini, Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Saat itu Tuhan mengatakan kepada kita, agar terus bersandarkan kekuatan kepadanya. Hanya melalui kekuatan yang datang daripada Tuhan, kita mampu untuk mengalahkan kuasa kegelapan ini. Satu keluarga lagi yang diganggu oleh kuasa kedukunan. Ini banyak berlaku pada masa ini. Apabila seseorang itu diberikan kenaikan pangkat. Apabila seseorang itu menerima sesuatu yang baik daripada yang lain. Ataupun seseorang itu mengalami banyak ya, seperti dia berkat daripada pekerjaannya. Lalu ada orang-orang yang cemburu kepada orang ini dan menggunakan kuasa setan, kuasa kedukunan. Apa yang dikirim kepada orang ini? Kain kapan berselitkan pisau di dalamnya. Bila kamu lihat kain kapan, kain putih dan pisau itu, menunjukkan bahwa niat orang yang mengirim ini untuk membunuh orang ini dan untuk mau membuatkan keluarga ini berpecah belah. Banyak yang berlaku masa kini. Kalau kita tidak membuka pintu, kita tidak akan diganggu. Tapi keluarga ini juga membuka pintu. Mereka juga pergi berjumpa dengan dukun. Mereka juga pergi ya melakukan perkara yang lain.
bertobatlah. Seitu Tuhan mau mengutus lebih ramai pekerjanya agar dipakai, agar mereka itu diberikan kekuatan untuk membantu dalam misi kerajaan Tuhan, membawa lebih ramai jiwa-jiwa diselamatkan. Kita bersyukur, seperti pembacaan pertama Amos, dia bukan daripada golongan yang pandai, tetapi Tuhan memakai dia untuk mau melayani. Dan demikian juga pembacaan kedua mengingatkan kepada kita, semua berkat yang kita terima itu atas kemuliaan daripada syurga yang mau agar kita semua itu mengalami Tuhan. Agar kita semua itu mau diberkati. Oleh itu kita mau agar hidup kita itu sempurna. Agar hidup kita itu dijauhi daripada kuasa yang tidak baik. Agar hidup kita itu dipimpin melalui pelayanan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak putus asa. Kita akan ditolak. Kita tidak akan diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan sentiasa dibenci kepada mereka yang sentiasa dalam kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan mengatakan bersabar di dalam apa yang terjadi. Karena Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sentiasa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan itu sentiasa mau agar kita itu terus bersandarkan kekuatan kepadanya. Bukan dengan kekuatan roh kegelapan, roh jahat. Saudara, dalam misi Tuhan mengutus para muridnya, kita juga mau belajar. Karena setiap kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra, kita juga dipakai Tuhan untuk mau memberitakan keselamatan, untuk mau agar kita juga membantu keluarga kita, membantu jiran-jiran kita, orang-orang sekeliling kita mengalami Tuhan. Jangan kita cepat jatuh. Apabila kita pulang ke rumah ataupun kita dalam keadaan di rumah, kita selalu berdoa, kita diejek oleh keluarga kita. Oh, kau sembayang, tapi sikap kamu juga macam setan. Sabar. Biar mereka mengatakan kepada kita. Biar mereka mengejek-ejek kepada kita. Tuhan melihat. Tuhan melihat agar mereka satu hari nanti juga dipakai oleh Tuhan untuk mau bertobat. Ramai yang datang kepada Father mengatakan, Father, saya tidak tahan di rumah. Bila mana saya berdoa rosary, saya diejek oleh keluarga saya. Mereka tidak sembahyang, Father. Tapi setiap kali saya baca Alkitab, saya berdoa rosary, saya dikatakan gila. Setiap kali saya memanggil mereka, mari kita sembahyang bersama. Apa jawaban mereka? Kau gila, tidak masa saya mau sembahyang. Doakan mereka. Sabar. Apabila orang itu menolak Tuhan, satu hari nanti mereka akan tahu siapa yang berkuasa. Satu hari mereka akan sadar bila mereka sampai di pintu penghakiman. Mereka akan menyesal. Satu hari nanti apabila mereka telah mati, baru mereka akan mengatakan, kenapa dari dulu saya tidak berdoa? Kenapa dari dulu saya tidak mengalami Tuhan? Kenapa dari dulu saya asik mau membuatkan orang ini jatuh, menghina orang, menyakiti orang, mendukunkan orang. Ingat, barang siapa yang sentiasa melakukan kejahatan dengan menggunakan kuasa-kuasa kedukunan untuk mau membuatkan manusia ataupun orang-orang berkenaan disakiti, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat. Dan setiap yang telah kita lakukan itu akan diprogramkan.
dan akan dibuka semula di pintu penghakiman ketika kita mati nanti. Disitulah kita akan melihat sama ada kita itu masuk kerajaan surga ataupun masuk di dalam kerajaan setan, neraka yang tidak ada pengampunan, tidak ada lagi peluang untuk mau disembuhkan, akan terus dibakar dan dibakar sesuai dengan pekerjaan kuasa yang telah mereka gunakan. Oleh itu saudara, bertobat. Misi Tuhan kepada kita minggu ini mengutus para muridnya agar setiap orang mengalami Tuhan, agar setiap orang itu semakin percaya. Jangan menggunakan lagi kuasa yang tidak baik. Jangan lagi menggunakan kuasa pendinding. Jangan menggunakan kuasa pembenci, roh pemisah, pendinding rumah keempat penjuru itu banyak. Tetapi marilah kita sama-sama memperjuangkan apa yang Tuhan mau agar kita ini mengalami syurga. Dan Tuhan mau memanggil setiap kita agar sama-sama kita satu hari nanti ya menggunakan jubah putih memasuki kerajaan syurga dengan penuh keimanan, kesucian, memuji Allah, sumber kekuatan kita. Oleh itu, saudara dan saudari, semoga dalam pembacaan minggu ini membantu kita untuk terus dikuatkan, untuk terus dipakai Tuhan, untuk terus berjalan bersama Yesus dalam apa saja masalah yang menimpa dalam kehidupan. Tuhan memberkati.